Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial cara mengoperasikan modul penjualan terhadap transaksi penjualan menggunakan aplikasi Zair Accounting ini. Langsung aja seperti biasa kita buka dulu data yang sebelumnya kita udah buat di bagian buka data. Kemudian kita oke. Kemudian oke lagi. Nah, kalau udah muncul modul seperti ini, Uh, pertama saya akan memasukkan transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2018. Kita ke bagian modul penjualan dulu. Transaksi yang pertama yaitu pembayaran piutang sebagian pada PT Sumber Rezeki yang mendapat pembayaran piutang dari PT Megantara pada tanggal 4 Januari 2018 sebesar 750.000. Nah, kalau kita udah ke modul penjualan, kita ke bagian pembayaran piutang usaha, kita klik yang bagian tambah data. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk akun kasnya kita pilih bank, di sini udah. Kemudian, nah untuk darinya ini kita pilih yang list ini sebelah kanan. Kita ke customer yang pertama yaitu PT Megantara. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk cek nomor ceknya ini kita nggak usah ganti. Nah, yang tanggalnya itu kita sesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Hari ini diganti pada awal bulan periode akuntansi, yaitu tanggal 4 Januari 2018. Kemudian oke. Nah, untuk sebesarnya ini kita masukkan dulu ke nomor invoice-nya. Kita double klik di bagian nomor invoice. Nah, kemudian di sini udah ada yang pertama itu sebesar 1.250.000. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah keisi semua. Untuk bagian jumlah dibayarnya, kita ganti sebesar 750.000. Nah, untuk yang sebesarnya ini kita klik. Nah, dia akan muncul sebesar Rp750.000. Nah, kalau semua udah di input, kita klik aja yang bagian rekam. Nah, dia udah kerekam otomatis. Karena dia udah kerekam, kita bisa klik batal aja. Kemudian, nah untuk mengecek pembayaran piutang usaha udah ke input apa belum, kita bisa lihat di pembayaran piutang usaha, kemudian di daftar data. Nah, di sini udah ke input PT Megantara penerimaan dari keterangannya penerimaan dari PT Megantara sebesar 750.000. Berarti dia udah ke input. Kalau udah, kita tutup aja. Kemudian, untuk transaksi yang kedua yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Pada tanggal 6 Januari 2018, dijual secara kredit kepada PT Bayu Segara sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar 100.000. Nah, kita ke bagian modul penjualan, kemudian kita ke bagian uang muka penjualan. Kita klik tambah data. Nah, untuk nama akun kasnya ini udah benar akun kas kecil. Kemudian mata uangnya itu IDR. Untuk pelanggannya kita lihat di sini sebelah kanan. Karena dia belum ada PT Bayu Segara, kita buat dulu. Caranya itu klik baru. Nah, kemudian ini untuk ID customer itu akan mengikuti. Lalu untuk nama perusahaannya, kita ketik PT Bayu Segara. Nah, kemudian kalau udah kita klik rekam. Nah, di sini kita klik yang bagian customer 4 PT Bayu Segara, kemudian klik OK. Nah, untuk sebesarnya itu tadi sesuai data yang ada sebesar 100.000. Nah, untuk memonya ini uang muka penjualan PT Bayu Segara. Kalau udah kita klik rekam. Lalu klik iya. Selanjutnya, untuk transaksi yang kedua yaitu penjualan kredit dengan uang muka,
yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2018. Dijual secara kredit kepada PT Bayu Segara sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar 100.000. Nah, di sini kita udah di modul penjualan, kemudian kita pilih ke bagian uang muka. Uang muka penjualan, kemudian tambah data. Nah, untuk nama akun kasnya di sini udah bener akun kas kecil. Untuk mata uangnya IDR dan untuk pelanggannya kita lihat di sebelah kanan ini yang list. Nah, tadinya di sini belum ada customer PT Bayu Segara. Caranya itu kalau untuk membuat kita klik baru. Kemudian untuk ID-nya ini akan mengikuti, terus kita bisa ketik nama perusahaannya tadi PT Bayu Segara. Nah, karena saya sudah membuatnya, jadi saya batalkan aja. Kalau kalian belum membuat, bisa klik rekam. Nah, kalau udah, kita klik yang bagian customer 4 ini, PT Bayu Segara, kemudian klik OK. Nah, untuk sebesarnya itu kita masukkan sesuai transaksi tadi 100.000. Nah, untuk tanggalnya, oh ya ini untuk ref nomornya itu kita nggak usah ganti. Untuk tanggalnya kita sesuaikan dengan transaksi. Awal bulan periode akuntansi itu tadi tanggal 6 Januari. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk memonya itu uang muka penjualan PT Bayu Segara. Kalau udah kita klik rekam. Nah, sama halnya untuk mengecek apakah udah ke input uang muka penjualannya, kita ke bagian uang muka penjualan, kemudian lihat daftar data. Nah, di sini udah ada ya dari PT Bayu Segara sebesar 100.000. Kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya saya akan menginput transaksi yang terjadi di PT Bayu Segara. Caranya yaitu kita di modul penjualan, kemudian ke bagian pengiriman barang atau penjualan, kemudian kita klik tambah data. Nah, untuk nama pelanggan, tadi kan masih sama di PT Bayu Segara, jadi kita klik yang kotak kanan ini, lalu klik PT Bayu Segara, lalu klik OK. Nah, untuk nomor DO dan nomor SO ini kita nggak usah ganti, tanggalnya itu kita ganti sesuai transaksi pada PT Bayu Segara itu pada tanggal 6 Januari 2018. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk mata uang keluaran dari gudang dan keterangan ini kita nggak usah ganti juga. Langsung saja untuk nomor barangnya kita klik 2 kali. Nah, di sini saya akan menginput kode barang B03 yaitu radio FM atau AM dan B05 yaitu TV 14 in. Kita mulai dari yang kode B03, kita klik OK. Nah, kemudian untuk satuan barangnya ini sebanyak 1. Oh, maaf. Maksud saya untuk yang dikirim ini sebesar 1. Kemudian untuk harganya 75.250. Nah, untuk totalnya kita klik aja. Dia akan otomatis berubah sejumlah 75.250.000. Kemudian yang kedua kita klik aja langsung nomor barangnya. Yang kedua ini kita klik aja nomor barangnya. Kemudian tadi yang kode B05 TV sebesar 14 in. Kemudian kita klik OK. Di sini barang yang dikirimnya juga sejumlah 1. Kemudian untuk harganya 4.950. Kemudian untuk totalnya kita klik. Nah, untuk jobnya ini kita klik juga.
Oh, maksud saya untuk yang total setelah pajaknya itu kita bisa klik aja langsung di sini, nanti dia akan otomatis muncul jumlah nominalnya. Nah, kalau udah, kita bisa klik rekam. Nah, ini dia udah kerekam, jadi kita klik batal. Nah, untuk memastikan apakah udah ke input apa belum, seperti biasa kita ke bagian pengiriman barang atau penjualan, kemudian kita lihat di daftar datanya. Nah, di sini udah ada ya PT Bayu Segara pada tanggal 6 Januari 2018. Untuk transaksi yang ketiga yaitu penjualan tunai dengan salesman yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2018. Dijual secara kredit, dijual secara tunai kepada UD Rahayu sejumlah barang dengan PPh 10% melalui sales Budi. Uang yang akan disetor ke kas. Nah, caranya itu kita ke modul penjualan, kemudian kita ke lalu invoice penjualan, kita klik tambah data. Nah, di sini untuk nama pelanggan, kita buka dulu, kan belum ada nih yang UD Rahayu, jadi kita buat dulu customer-nya, klik baru. Kemudian untuk ID-nya itu dia akan mengikuti, kita klik nama perusahaannya tadi UD Rahayu. Kemudian kita klik rekam. Lalu kita klik yang customer 5 ini UD Rahayu, kemudian klik OK. Nah, untuk nomor faktur dan nomor SO ini kita nggak usah ganti, langsung aja ke tanggal faktur sesuai transaksi tadi pada tanggal 16 Januari. Kemudian kita klik OK. Nah, ini mata uang keluaran dari gudang sama keterangan itu nggak usah diganti juga. Di sini karena dia penjualan tunai, kita klik yang bagian tunainya. Lalu untuk mengisi di sini akan menginput beberapa kode barang. Kita klik aja nomor barangnya, klik 2 kali. Di sini akan menginput kode B01, B03, B06, dan B05. Kita mulai dari B01 yaitu kipas angin. Itu dia seharga kipas angin sebanyak dua kipas angin dengan harga satuannya itu 135.000. Kita klik OK. Nah, kemudian untuk jumlah barang yang dikirim itu sebanyak 2, lalu harganya itu harga satuannya 135.000. Kita klik yang bagian total. Nah, totalnya itu jadi 270. Kemudian untuk pajaknya kita double klik. Nah, di sini kita pilih yang value edit text. Kemudian kita klik OK. Nah, langsung kalau udah kita masukkan lagi, kita input kode barang yang kedua. Kita double klik yaitu kode B03E radio FM sebanyak 4 dengan harga satuannya 75.250. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya sebanyak 4, harga satuannya 75.250. Kita klik bagian total. Kemudian untuk pajaknya kita samain yang value edit text ini, kemudian OK. Nah, untuk yang ketiga, kita double klik lagi, itu kode barangnya B06, yaitu mesin cuci. Kita klik OK sebanyak 1 buah dengan harga satuan 618.250. Kita klik bagian total, lalu kita samain pajaknya, klik OK, dan yang terakhir itu kode yang terakhir itu B05, yaitu TV 14 inch. Kemudian klik OK dengan
sebanyak 3 buah dengan harga satuan 495.000. Nah, untuk totalnya kita klik, dia akan otomatis ngejumlah. Kemudian untuk pajaknya kita samain value edit text. Kemudian klik OK. Nah, kalau udah kita input semua, nah di sini untuk kita lihat total pajaknya, kita klik aja bagian total pajak. Oke. Nah, kalau untuk melihat total setelah pajaknya, kita bisa klik bagian total setelah pajak. Nah, dia akan muncul jumlah nominalnya. Nah, di sini untuk tanggal pengiriman, kita ganti pada tanggal 26 Januari. Ininya awal bulan periode akuntansi. Kita pilih 26 Januari, kemudian oke. Nah, untuk salesman-nya ini, tadi kan penerimanya itu Budi. Jadi kita buat dulu caranya ke data nama karyawan, kemudian kita klik baru. Nah, di sini untuk untuk ID-nya itu kita mengikuti aja, lalu namanya Budi. Kemudian klik rekam. Nah, kalau udah kita klik yang bagian Budi ini, kemudian klik OK. Nah, kalau udah semua, kita input, kita klik rekam. Nah, dia ini udah kerekam, karena nggak ada lagi transaksi. Selanjutnya, kita klik batalkan. Nah, untuk mengecek apakah dia udah ke input, kita bisa lihat di invoice penjualan, kemudian ke daftar data. Nah, di sini udah ada pada tanggal 16 Januari 2018, customer itu Ude Rahayu sebesar 2.941.675.000. Nah, kalau udah ke input gini, kita bisa tutup aja. Nah, udah selesai, kita masukkan transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2018. Kalau udah selesai semua kita memasukkan transaksi, kita bisa tutup dengan cara klik file, kemudian tutup data dan tampilkan menu utama. Nah, sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.